Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya nih? Caca, apa kabarnya hari ini? Aku baik sekali Septa. Septa, kayaknya hari ini kita melek deh. Kenapa Tahu tuh? Kenapa tuh? Baju kita kayak kopi. Aduh, Caca gombalin aku loh viewers ya. Tapi bener juga sih kayak kopi kita ya Iya. berdua ya. Dan yang pasti semoga viewers semua dalam keadaan sehat. Dan yang pasti menemani viewers kali ini aku dan juga Caca tentunya akan share sejumlah informasi menarik dari lifestyle dan juga fashion. Tentunya Septa. Nah, awal minggu tentu semangat baru ya. Nah, viewers dan Septa berbicara karya desainer tanah air semakin hari semakin terus berkembang pesat ya. Nah, kali ini dari fashion designer Chongsam Carolina Matios yang dikenal dengan karya Chongsamnya yang cukup kekinian. Ya, betul sekali Caca. Kalau bicara Chongsam sudah pasti salah satu karya dari desainer ini cukup menarik untuk dibahas ya. Seperti yang diketahui, Chongsam sendiri merupakan pakaian khas wanita Cina yang tentunya memiliki kerah khas yang sering disebut kerah Shanghai. Betul sekali Septa. Nah, nggak hanya itu saja, kini semakin berkembangnya zaman, desain Chongsam ini juga semakin kekinian dan tentunya tanpa menghilangkan pakem atau ciri khas dari Chongsam ini. Kira-kira seperti apa sih karya Chongsam kekinian yang dimaksud ya? Yuk langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, berbicara mengenai salah satu pakaian tradisional Cina, tentu saja Chongsam menjadi salah satunya. Nah, seiring berkembangnya zaman, Chongsam pun semakin lebih kekinian tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, kali ini Chongsam designer Carolina Matios akan memperlihatkan koleksi-koleksi Chongsam yang menjadi karya apiknya. Yuk, langsung aja kita lihat. Hai viewers, aku Carolina Matios, Chongsam Fashion Designer dari Carol Chang Collection. Nah, aku mau kasih tahu nih Chongsam apa sih yang kekinian saat ini? Yuk ikutin aku. Oke, kalau saya sendiri, kapan mulai untuk mendesain Chongsam ini? Itu mulai di tahun 2017. Jadi saat itu beberapa tahun sebelumnya itu saya kan sangjit atau tunangan ya. Itu susah banget cari bajunya. Jadi saya dan pasangan saya tuh kalau menurut saya itu bajunya agak kurang bagus gitu ya, kurang modern. Nah, sejak saat itu saya jadi melihat adanya kebutuhan ini gitu karena mempelai-mempelai pria dan wanita ini agak kesulitan ya mencari Chongsam yang harganya terjangkau. Halo viewers, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil-hasil karya saya, aku mau jelasin dulu nih apa sih itu Chongsam dan asalnya itu dari mana. Chongsam sendiri adalah cross-fitting dress pertama yang muncul di tahun 1920. Itu di kota Shanghai. Nah, selebihnya sekitar tahun 1930 itu dipakai oleh seluruh masyarakat di China dan menerima budaya-budaya barat di sana. Setelah itu sampai 1960-an, Chongsam akan dipakai oleh seluruh masyarakat Hong Kong untuk pakaian sehari-hari. Nah, saya mau jelasin nih, apa sih bedanya Chongsam yang sekarang sama Chongsam yang dulu. Nah, Chongsam yang dulu itu modelnya dia lebih klasik, lebih simple. Dan biasanya ada garis diagonal di bagian dadanya ya kalau untuk yang wanita. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, ini contoh Chongsam yang awal banget yang keluar di China.
ada garis diagonalnya, lalu kerahnya kerah Shanghai seperti ini. Dan baju-baju seperti ini cocok untuk baju-baju sehari-hari saat zaman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Cheongsam mengalami banyak perubahan di dalam fashion Cheongsam ini. Seperti ini, Cheongsam yang ada di sini itu mengalami banyak perubahan model. Contohnya seperti ini. Nah, Cheongsam seperti ini nggak harus ada garis diagonal yang di dadanya ya, tapi kerahnya tetap memakai kerah Shanghai. Dan dari segi bahan, dari motif, dari bordiran, atau payet ini mengalami perkembangan yang jauh lebih modern. Nah, ada juga model lainnya yaitu seperti ini. Ini cukup mirip dengan yang klasik, dia ada garis diagonalnya, tapi kita modifikasikan dengan adanya handmade dari bros. Jadi kelihatannya jauh lebih mewah dan nggak old fashion, seperti itu. Oke viewers, demikian sejarah mengenai Cheongsam dan perkembangannya. Sekarang saya mau kasih lihat mengenai hasil-hasil karya saya yuk. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil-hasil karya saya mau menjelaskan untuk penyebutan-penyebutan dari Cheongsam sendiri. Cheongsam itu biasanya disebut Cheongsam, Qipao, atau Changsan. Nah, apa sih bedanya dari ketiga itu? Cheongsam yang berasal dari bahasa Kanton itu menunjuk pada baju tradisional baik cewek maupun cowok. Jadi bisa untuk dua jenis kelamin. Sedangkan Qipao yang berasal dari bahasa Mandarin itu menunjuk pada baju-baju perempuan atau baju cewek. Nah, Changsan sendiri itu menunjuk pada baju cowok. Jadi hanya Cheongsam aja yang bisa digunakan untuk baju cewek dan baju cowok. Nah, seiring berjalannya waktu, Cheongsam juga banyak digunakan untuk pesta-pesta pertunangan, adat Tionghoa, dan pernikahan adat Tionghoa. Seperti baju-baju yang di belakang saya ini. Nah, ini ada contoh dari Cheongsam untuk mempelai wanita dan Changsan untuk mempelai pria. Nah, untuk kedua motif ini sangat favorit karena ada motif-motif seperti burung phoenix ya, lalu ada bunga, daun. Ini motif-motif yang cukup favorit untuk mempelai wanita, dan sedangkan kalau untuk Changsan pria itu biasanya lebih polos. Biasanya ini menggantikan jas ya kalau kita resepsi di pernikahan. Nah, untuk baju-baju seperti ini banyak dipakai saat ini untuk pertunangan adat Tionghoa atau biasanya kita sebut sangjit. Nah, aku jelasin dulu sedikit mengenai sangjit itu apa sih? Sangjit itu biasanya kita sebut seserahan atau hantaran. Nah, ini khusus untuk di adat Tionghoa. Biasanya sangjit sendiri diawali dengan seserahan dari mempelai pria ke mempelai wanita. Seserahan ini dilakukan setelah lamaran, tapi sebelum resepsi pernikahan. Jadi lamaran dulu, sangjit, setelah itu baru resepsi pernikahan. Nah, biasanya apa aja sih yang dibawa? Cukup banyak ya, dari keperluan dari mempelai wanitanya, atau kue, atau buah, lalu ada uang susu, uang acara, dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, saya juga mau menjelaskan mengenai motif yang ada di Cheongsam. Terutama untuk di Cheongsam mempelai wanita, itu biasanya ada banyak motif ya. Seperti ini ada burung phoenix. Burung phoenix ini menggambarkan pada awalnya adalah perpaduan dari pria dan wanita. Tapi seiring berjalannya waktu, burung phoenix ini hanya menunjuk kepada mempelai wanita. Kenapa dia jadi banyak ada di Cheongsam untuk mempelai wanitanya gitu. Karena dia menunjuk kepada si ratu atau si permaisuri ini. Dan untuk model Cheongsamnya sendiri, yang ini saya membuat agak lebih klasik ya. Jadi modelnya itu lebih simple. Dia terbuat dari satu bahan aja, satu jenis bahan. Lalu saya tambahkan embroidery atau bordir, lalu ditaburi dengan payet.
Yang membuat berbeda dari congsam-congsam yang biasanya yang klasik, ini dia ada buntutnya juga di bawahnya. Jadi menambah efek yang mewah untuk si mempelai wanita. Nah, untuk selanjutnya motif dari cangsan dari mempelai pria. Ini banyak menggunakan motif-motif naga. Karena naga itu menunjukkan simbol dari mempelai pria sendiri yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan seperti itu. Nah, jadi makanya di cangsan mempelai pria itu cukup banyak motif-motif yang bersimbol naga seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada jenis cipau atau congsam mempelai wanita yang lain. Ini terbagi menjadi dua kombinasi bahan. Bahan yang untuk bajunya dan bahan untuk jubah atau selendangnya. Nah, ini juga menggunakan motif burung phoenix di sini. Lalu ada seperti tanaman, bunga, daun. Lalu untuk jubahnya sendiri ini memang dibuat supaya bisa menutupi misalnya area lengan ya, yang biasanya kalau cewek-cewek itu agak nggak pede gitu di bagiannya, seperti itu. Nah, untuk model yang ini cukup berbeda ya dari yang ini. Ini dia menggunakan bahan crinoline ya, yang transparan ini namanya crinoline, dan saya padukan juga dengan handmade brooch. Nah, ini untuk brosnya sendiri ini semua terbuat dari handmade ya. Lalu untuk motifnya sendiri pun sama, ini menggunakan motif burung phoenix. Tapi dia ada belakangnya ya, ada buntutnya, jadi jauh lebih mewah. Jadi kalau saat jalan, mempelai wanitanya bisa buntutnya itu bisa terurai gitu. Nah, untuk model yang satu ini, dia menggunakan cukup banyak motif ya. Ada burung kolibri, ada burung pikok. Nah, apa sih artinya? Nah, kalau untuk burung kolibri sendiri ini kan burung kecil ya. Jadi ringan, ceria, dia melambangkan sosok yang tangguh dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Jadi dalam kehidupan perkawinan itu kan cukup berat ya. Nah, si kolibri ini menggambarkan sosok yang tangguh dan ceria. Dia menggambarkan pernikahan yang indah dan harmonis. Nah, sedangkan burung pikok ini pun juga salah satu simbol dari mempelai wanita. Yang burung pikok ini saat mengibaskan buntutnya itu kan indah banget ya. Nah, itu melambangkan keanggunan dari mempelai wanita sendiri. Oke, dan untuk model yang ini saya tetap mempertahankan kerah yang menjadi ciri khas dari congsam sendiri, yaitu kerah Shanghai seperti ini. Lalu saya juga menambahkan untuk bahan seperti crinoline ya, seperti yang tadi, tapi ini di bagian bawahnya aja. Jadi di bagian depan dan di bagian buntutnya. Saya juga menambahkan payet-payet ditaburi dengan memberikan kesan mewah seperti itu. Jadi untuk warna congsam ini nggak harus selalu merah ya. Jadi bisa kombinasi nih. Kalau yang ini saya pilih warna rose gold. Karena semakin kesini pasangan-pasangan muda itu semakin suka untuk warna-warna yang agak muda gitu. Kalau merah itu kan terlalu bold ya. Jadi biasanya banyak disukai oleh orang-orang yang umurnya jauh lebih tua. Seperti itu. Nah, viewers, itu tadi hasil-hasil karya saya dari Carol Chang Collection. Semoga bisa menginspirasi viewers untuk tampil lebih kece lagi di saat pertunangan atau sanggit. Thank you. Wah, luar biasa banget ya Caca, elegan, kemudian juga mewah, dan perpaduan warna-warna semakin menambah kesan indah dari congsam tadi. Caca dan juga viewers, setelah ini aku masih ada informasi menarik lainnya, tetap di Daily Lifestyle.